Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfan Aulia Rahman dengan NIM C0504240449. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu sistem pelaporan kondisi toilet kampus. Saya mulai ya. Ini dia. Presentasi sistem pelaporan kondisi toilet kampus. Itu tema saya yang diberikan dosen. Masuk ke pendahuluan. Toilet kampus adalah fasilitas penting yang menunjukkan kenyamanan dan kesehatan sivitas akademik. Namun sering muncul masalah seperti toilet kotor, rusak atau tidak tersedia air, dan laporan dari pengguna sulit tersampaikan secara cepat serta terstruktur. Untuk mengatasi hal tersebut, dirancang sistem pelaporan kondisi toilet kampus yang memungkinkan mahasiswa, dosen, dan staf melaporkan masalah secara langsung. Laporan akan diteruskan ke petugas kebersihan dan dipantau oleh admin kampus, sehingga penanganan lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi. Dengan sistem ini, kebersihan toilet kampus lebih terjaga dan kualitas lingkungan belajar lebih meningkat. Selanjutnya, dan ini aktornya ada mahasiswa sebagai pengguna utama toilet yang dapat melaporkan kondisi, ada dosen juga sebagai pengguna toilet yang memiliki hak untuk melaporkan kondisi, dan yang ketiga ada petugas kebersihan, pihak yang menerima laporan dan bertanggung jawab melakukan tindakan perbaikan. Dan yang keempat, admin kampus, pihak yang memantau laporan, mengelola data, dan membuat rekapitulasi kondisi toilet. Lanjut. Dan ini adalah permasalahan dari aktor-aktornya. Untuk mahasiswa sering menemukan toilet dalam keadaan kotor, rusak, atau tidak tersedia fasilitas dasar seperti air dan tisu. Namun mereka kesulitan menyampaikan keluhan secara cepat karena tidak ada sistem pelaporan resmi. Akibatnya, masalah sering dibiarkan berlarut-larut dan mengganggu kenyamanan belajar. Dan untuk dosen menghadapi kendala serupa. Mereka membutuhkan cara praktis untuk melaporkan kondisi tanpa harus mencari petugas kebersihan secara langsung. Laporan manual biasanya tidak terdokumentasi sehingga sulit ditindaklanjuti. Selanjutnya, untuk petugas kebersihan tidak memiliki informasi real time mengenai toilet yang bermasalah. Mereka harus berkeliling secara rutin tanpa tahu prioritas toilet yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan pekerja kurang efisien dan sering terjadi keterlambatan penanganan. Selanjutnya, untuk admin kampus kesulitan memantau kondisi toilet secara menyeluruh karena laporan masih bersifat lisan atau manual. Tidak ada data terstruktur untuk evaluasi, sehingga sulit untuk menentukan kebutuhan anggaran perawatan atau menilai kinerja petugas kebersihan. Lanjut. Dan ini untuk kebutuhan fungsionalnya. Langsung aja. 1. Mahasiswa dapat mengirim laporan kondisi toilet. Yang kedua, dosen dapat mengirim laporan kondisi toilet. Yang ketiga, admin kampus dapat mengirim laporan kondisi toilet. Yang keempat, mahasiswa dapat melihat daftar lokasi toilet pada lingkungan kampus. Yang kelima, dosen dapat melihat daftar lokasi toilet pada lingkungan kampus. Yang keenam, admin kampus dapat melihat daftar lokasi toilet pada lingkungan kampus. Yang ketujuh, petugas kebersihan dapat melihat daftar lokasi toilet pada lingkungan kampus. Yang kedelapan, petugas kebersihan dapat menerima notifikasi laporan kondisi toilet. Yang kesembilan, admin kampus dapat melihat daftar laporan kondisi toilet. Dan yang ke-10, petugas kebersihan dapat melihat daftar laporan kondisi toilet. Selanjutnya, yang ke-11, admin kampus dapat melakukan rekapitulasi data laporan kondisi toilet. Yang ke-12, admin kampus dapat mengakses riwayat laporan kondisi toilet. Yang ke-13, mahasiswa dapat mengakses riwayat laporan kondisi toilet. Yang ke-14, dosen dapat mengakses riwayat laporan kondisi toilet. Dan yang ke-15, petugas kebersihan dapat mengakses riwayat laporan kondisi toilet. Dan ke-16, petugas kebersihan dapat memperbaharui status penanganan toilet. Dan yang ke-17, yang terakhir, admin kampus dapat mencetak atau mengekspor laporan kondisi toilet. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Antarmuka sederhana agar mahasiswa dan dosen dapat mudah melaporkan. Yang kedua, kecepatan respon. Laporan langsung diteruskan ke petugas kebersihan tanpa jeda. Yang ketiga, keamanan data. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya untuk menghindari rasa sungkan. Yang keempat, ketersediaan sistem. Dapat diakses kapan saja, baik melalui web maupun aplikasi mobile. Yang kelima, reliabilitas. Sistem harus stabil dan tidak sering error agar laporan tidak hilang. Yang keenam, portabilitas. Dapat diakses dari berbagai perangkat, laptop atau smartphone. Yang ketujuh, efisiensi. Sistem tidak memerlukan spesifikasi tinggi sehingga bisa digunakan di perangkat kampus yang sederhana.
Yang kedelapan, konsistensi tampilan. Desain antarmuka konsisten agar mudah dipahami semua aktor. Yang kesembilan, autentikasi login aplikasi. Setiap aktor harus login terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem, sehingga akses lebih terkontrol, data pelaporan tercatat sesuai identitas, dan keamanan sistem lebih terjamin. Yang selanjutnya, dan ini merupakan diagram use case-nya. Di sini terlihat ya, mahasiswa, dosen, admin kampus dapat mengirim laporan kondisi toilet. Dan juga di sini mahasiswa, dosen, admin kampus, petugas kebersihan dapat melihat daftar lokasi toilet pada lingkungan kampus. Selanjutnya, mahasiswa, dosen, admin kampus, dan petugas kebersihan dapat mengakses riwayat laporan kondisi kampus. Yang selanjutnya, petugas kebersihan dapat menerima notifikasi laporan kondisi toilet. Yang berikutnya lagi, admin kampus dan petugas kebersihan dapat melihat daftar laporan kondisi toilet. Selanjutnya, petugas kebersihan dapat memperbarui status penanganan toilet. Selanjutnya, admin kampus dapat melakukan rekapitulasi data laporan kondisi toilet. Dan yang terakhir, admin kampus dapat mencetak atau ekspor laporan kondisi toilet. Di sini terdapat 17 garis sesuai dengan diagram use case yang dibuat. Diagram use case yang dibuat dari kebutuhan fungsional. Di sini ada 17 kan? Nah ya, ada 17. Oke, selanjutnya deskripsi use case. Deskripsi use case dibuat dari penggunaan kebutuhan fungsional dan use case diagram. Nama use case, kirim laporan kondisi toilet, aktor, mahasiswa, dosen, admin kampus. Deskripsi use case ini berfungsi mengirim laporan-laporan kondisi toilet di kampus. Kondisi awal sudah login ke sistem, kondisi akhir laporan kondisi toilet tersimpan di database. Untuk alurnya, aktor memilih menu kirim laporan, sistem menampilkan formulir laporan, aktor mengisi data kondisi toilet, aktor menekan tombol kirim, sistem menyimpan data laporan ke database, dan selanjutnya yang terakhir, sistem menampilkan notifikasi bahwa laporan berhasil dikirim. Selanjutnya, yang kedua, untuk nama use case-nya, lihat daftar lokasi toilet pada lingkungan kampus. Untuk aktornya ada mahasiswa, dosen, admin kampus, dan petugas kebersihan. Use case ini berfungsi untuk menampilkan daftar lokasi toilet di kampus. Kondisi awal sudah login ke sistem, kondisi akhir, daftar lokasi toilet ditampilkan. Untuk alurnya, aktor milih menu daftar lokasi toilet, sistem menampilkan daftar lokasi toilet. Yang selanjutnya yang ketiga, nama use case, akses riwayat laporan kondisi toilet. Untuk aktornya ada mahasiswa, dosen, admin kampus, dan petugas kebersihan. Untuk deskripsinya, use case ini berfungsi untuk memperlihatkan riwayat-riwayat pada pelaporan kondisi toilet kampus. Kondisi awal sudah login ke sistem, kondisi akhir, daftar riwayat laporan ditampilkan. Untuk alurnya, aktor memilih menu riwayat laporan, dan yang terakhir langsung sistem menampilkan daftar riwayat laporan kondisi toilet. Yang selanjutnya, yang keempat, nama use case-nya terima notifikasi laporan kondisi toilet. Untuk aktornya hanya petugas kebersihan. Deskripsinya, pada use case ini petugas kebersihan akan menerima notifikasi laporan kondisi toilet. Kondisi awal sudah login ke sistem, dan kondisi akhir notifikasi laporan diterima oleh petugas kebersihan. Untuk alurnya, sistem mendeteksi laporan baru dari pelapor, sistem mengirim notifikasi ke petugas, dan yang terakhir, petugas menerima notifikasi di aplikasi. Dan yang kelima, untuk nama use case-nya, lihat daftar laporan kondisi toilet. Untuk aktornya, admin kampus, dan petugas kebersihan. Untuk deskripsinya, use case ini berfungsi untuk memperlihatkan daftar-daftar laporan kondisi toilet kampus yang dikirim oleh pelapor. Kondisi awalnya sudah login ke sistem, kondisi akhir daftar laporan ditampilkan. Untuk alurnya, aktor memilih menu daftar laporan, dan yang terakhir langsung sistem menampilkan daftar laporan kondisi toilet. Yang keenam, untuk nama use case-nya perbarui status penanganan toilet. Untuk aktornya hanya petugas kebersihan. Untuk deskripsinya, pada use case ini, petugas kebersihan dapat memperbarui status penanganan toilet. Kondisi awal ada laporan toilet yang masuk, kondisi akhir status laporan diperbarui. Untuk alurnya, petugas membuka daftar laporan, sistem menampilkan daftar laporan, petugas menangani masalah pada toilet dari daftar laporan yang tersedia, petugas membuka kembali daftar laporan, sistem menampilkan daftar laporan. Selanjutnya lagi, petugas memilih laporan yang ingin diperbarui, petugas mengubah status penanganan, dan yang terakhir, sistem menyimpan perubahan status tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, nama use case-nya rekapitulasi data laporan kondisi toilet. Untuk aktornya hanya ada admin kampus. Deskripsinya, pada use case ini, admin kampus dapat melakukan rekapitulasi data laporan kondisi toilet. Kondisi awalnya sudah login ke sistem,
Dan kondisi akhir, rekapitulasi data tersimpan atau ditampilkan. Untuk alurnya, admin memilih menu rekapitulasi data, sistem menampilkan opsi rekapitulasi, admin memilih periode rekapitulasi, dan yang terakhir, sistem menghasilkan rekapitulasi data laporan. Dan yang terakhir, nomor 8, yaitu nama use case-nya cetak atau import ekspor laporan kondisi toilet. Untuk aktornya hanya ada admin kampus. Deskripsinya, pada use case ini, admin kampus dapat mencetak atau mengekspor laporan kondisi toilet. Kondisi awal, sudah login ke sistem dan laporan sudah tersedia. Kondisi akhir, laporan berhasil dicetak atau diekspor. Untuk alurnya, admin memilih menu cetak atau ekspor laporan. Sistem menampilkan opsi cetak atau ekspor, admin memilih format cetak atau ekspor, dan yang terakhir, sistem menghasilkan file cetak atau ekspor. Yang selanjutnya masuk ke activity diagram. Activity diagram dibuat melalui deskripsi use case sebelum-sebelumnya yang ada 8 itu ya. Nah, di sini yang pertama, use case kirim laporan dari deskripsi use case kirim laporan kondisi toilet. Yang pertama, dimulai dari aktor milih menu kirim laporan, terus masuk ke sistem respon permintaan, dan sistem menampilkan formulir laporan. Selanjutnya masuk lagi ke aktor mengisi data kondisi toilet, dan selanjutnya aktor menekan tombol kirim. Selanjutnya sistem menyimpan data laporan ke database. Dan untuk aktornya di sini ada mahasiswa, dosen, dan admin kampus. Lanjut. Untuk deskripsi use case, lihat daftar lokasi toilet kampus untuk activity diagramnya. Dimulai dari aktor milih menu daftar lokasi toilet, dan selanjutnya sistem merespon permintaan dan sistem menampilkan daftar lokasi toilet. Dan aktornya ada di bawah itu, mahasiswa, dosen, admin kampus, dan petugas kebersihan. Selanjutnya use case akses riwayat laporan kondisi toilet. Untuk aktor, dimulai dari aktor memilih menu riwayat laporan, yang selanjutnya masuk ke sistem merespon permintaan, dan selanjutnya sistem menampilkan daftar riwayat laporan kondisi toilet. Untuk aktornya ada mahasiswa, dosen, admin kampus, dan petugas kebersihan. Selanjutnya di sini use case terima notifikasi kondisi toilet, dan sini aktornya langsung dimulai dari sistem mendeteksi laporan baru dari pelapor. Selanjutnya sistem mengirim notifikasi ke petugas, dan petugas kebersihan menerima notifikasi di aplikasi. Selanjutnya untuk use case lihat daftar laporan kondisi toilet. Untuk dimulai dari aktor memilih menu daftar laporan, sistem merespon permintaan dari sistem. Selanjutnya lagi sistem menampilkan daftar laporan kondisi toilet, dan aktornya ada admin kampus dan petugas kebersihan. Sekarang use case pembarui status penanganan toilet. Dimulai dari petugas kebersihan, petugas membuka daftar laporan, masuk ke sistem merespon permintaan, sistem menampilkan daftar laporan. Selanjutnya masuk ke petugas kebersihan menangani masalah pada toilet dari daftar laporan yang tersedia. Selanjutnya petugas membuka kembali daftar laporan dan masuk lagi ke sistem merespon permintaan dan sistem menampilkan daftar laporan lagi. Selanjutnya petugas memilih laporan yang ingin diperbaharui. Selanjutnya lagi petugas mengubah status penanganan dan sistem menyimpan perubahan status tersebut. Oke, selanjutnya use case rekapitulasi data laporan kondisi toilet. Dimulai dari admin kampus, admin memilih menu rekapitulasi data, selanjutnya masuk ke sistem merespon permintaan, selanjutnya sistem menampilkan opsi rekapitulasi, selanjutnya masuk lagi ke admin memilih periode rekapitulasi, dan yang terakhir masuk lagi ke sistem menghasilkan data rekapitulasi data laporan. Sekarang masuk ke use case cetak atau ekspor laporan kondisi toilet. Mulai dari admin memilih menu cetak atau ekspor laporan. Selanjutnya masuk ke sistem merespon permintaan. Selanjutnya sistem menampilkan opsi cetak atau ekspor. Selanjutnya admin akan memilih format cetak atau ekspor. Jika sudah, akan lanjut ke sistem akan menghasilkan file atau cetak ekspor. Kesimpulannya, sistem pelaporan kondisi toilet memberikan solusi praktis bagi mahasiswa, dosen, dan staf untuk menyampaikan laporan secara cepat dan terstruktur. Petugas kebersihan dapat menerima notifikasi secara real-time, memperbarui status tindak lanjut, dan bekerja lebih efisien. Admin kampus memiliki akses yang memantau, merekap, memfilter, serta mengekspor data laporan sebagai bahan evaluasi resmi. Dengan adanya sistem ini, kebersihan dan kenyataan toilet kampus lebih terjaga, kenyamanan toilet kampus lebih terjaga, pengelolaan fasilitas menjadi transparan, serta kualitas lingkungan belajar meningkat. Sistem ini bukan hanya mempermudah komunitas antara aktor, tapi juga mendukung strategi kampus dalam menjaga standar pelayanan dan kesehatan civitas akademik. Dan terima kasih.